Siluman ular di Bukit Naga. Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, terdapat bukit yang dikenal angker bernama Bukit Naga. Penduduk desa percaya bahwa bukit itu dihuni oleh siluman ular, makhluk gaib yang bisa berubah wujud menjadi manusia dan menggoda siapa saja yang berani naik ke puncaknya. Tidak banyak yang berani mendekat, apalagi setelah matahari terbenam. Tapi seorang pemuda bernama Arga, keras kepala dan pemberani, tidak percaya pada cerita itu. Apa mungkin hanya ular biasa yang dibesar-besarkan orang tua? Katanya suatu sore di warung kopi desa. Kakek Rusdi, tetua desa yang dulu pernah naik bukit itu, menatap Arga serius. "Jangan sombong, nak. Siluman itu bukan hanya cerita. Dulu, adik kakek hilang setelah melihat wanita cantik di puncak bukit. Tak pernah kembali sampai sekarang." Arga hanya tertawa. "Besok aku buktikan sendiri. Aku akan naik ke sana." Keesokan harinya, sebelum matahari tenggelam, Arga mulai mendaki Bukit Naga. Kabut mulai turun saat ia mencapai tengah bukit. Aneh, pikirnya. Padahal belum malam, tapi hawa dingin mulai menyelimuti, dan suara binatang pun menghilang, sunyi. Saat sampai di puncak, ia melihat sebuah danau kecil yang tidak pernah diceritakan siapapun. Airnya jernih seperti cermin. Di sisi danau, duduk seorang wanita berbaju putih. Rambutnya panjang menyentuh tanah, dan kulitnya pucat seperti bulan. Wanita itu menoleh, dan tersenyum. "Kau datang?" Arga tertegun. "Siapa kau?" "Aku yang kau cari," jawabnya. Suaranya halus, menggoda, tapi ada sesuatu yang ganjil. Matanya seolah tidak berkedip. Tatapannya dingin, menembus jiwanya. "Aku tidak sedang mencari siapa-siapa," jawab Arga gugup. Tapi entah mengapa, kakinya melangkah mendekat. Wanita itu berdiri. Dari balik bajunya, ekor ular raksasa muncul melingkar pelan di tanah. Tubuhnya mulai berubah. Kulit putih berubah menjadi sisik keemasan, rambutnya menjuntai seperti sulur ular, dan lidahnya terbelah. Arga terperanjat, tubuhnya kaku. "Aku sudah menunggumu, Arga. Setiap 100 tahun, aku butuh satu jiwa manusia untuk tetap bisa berwujud indah," katanya sambil menjilat bibirnya. Arga mundur, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Wanita itu, siluman ular, merayap mendekat, melilitkan ekornya di kaki Arga. "Tolong jangan," teriak Arga. Tapi siluman itu hanya tersenyum. Semua yang datang dengan kesombongan, pantas mendapatkan hukuman. Namun saat siluman itu hampir menggigit leher Arga, terdengar suara keras dari balik pohon. "Mantra pengusir naga," teriak seseorang. Cahaya putih menyilaukan muncul dari sebuah tongkat kayu yang dipegang oleh kakek Rusdi. Siluman itu menjerit, tubuhnya menggeliat kesakitan. Ia mencoba melarikan diri ke danau, tapi cahaya dari tongkat kakek membuat sisiknya terbakar. "Arga, lari sekarang!" teriak kakek Rusdi. Arga akhirnya bisa bergerak, berlari menuruni bukit tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu bagaimana kakek bisa tahu ia di sana. Setelah hari itu, Arga tidak pernah lagi meremehkan cerita rakyat. Ia juga tak pernah lagi mendekati Bukit Naga.
Di warung kopi, ia kini duduk diam setiap kali ada yang membicarakan siluman ular. Ia tahu, itu bukan sekadar mitos. Itu nyata. Kakek Rusdi hanya tersenyum melihat perubahan Arga. Kadang, manusia harus melihat kegelapan sendiri untuk bisa percaya pada cahaya. Namun, sejak malam itu, danau di puncak bukit menjadi lebih luas. Dan jika kau naik ke sana saat bulan purnama, kadang-kadang masih terdengar suara perempuan memanggil. Kau datang?